Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat datang di video pembelajaran matematika kelas 5 bersama saya, Delta Risa dari kampus Setit Al-Hikmah Bumi Agung dengan NIM 5423030007, Prodi PGMI semester 4. Kita akan belajar cara menyajikan data dalam bentuk piktogram. Tapi bukan data sembarangan ya. Kita akan memakai contoh dari salah satu makanan tradisional Indonesia, yaitu kue apem dari Yogyakarta. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran inti, yaitu membuat data menjadi piktogram dengan simbol kue apem, kita simak infografik beberapa kue tradisional di Indonesia ya. Ada bika Ambon, kue apem, kue jawada, dan kue barongko. Beberapa kue tradisional Indonesia. Yang pertama, bika Ambon. Meskipun memakai nama Ambon, kue ini berasal dari Medan, Sumatera Utara. Ciri khas kue ini adalah teksturnya yang seperti sarang semut. Bika Ambon terbuat dari tepung tapioka, santan, dan campuran bahan lainnya. Kedua, kue apem. Bahan utamanya adalah tepung beras, santan, dan gula. Kue apem banyak dijumpai di beberapa daerah di Pulau Jawa, misalnya di Solo dan Yogyakarta. Ketiga, kue jawada. Bahan utama kue jawada adalah tepung beras dan gula merah. Kue jawada dikenal juga sebagai kue rambut, berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dan kue barongko, terbuat dari campuran pisang yang dilumatkan santan, gula, dan telur yang kemudian dibungkus daun lalu dikukus. Kue ini merupakan kue khas Sulawesi Selatan. Capaian pembelajaran fase C kelas 5 ini, peserta didik mampu menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram gambar, piktogram, dan menjelaskan maknanya secara konstekstual. Dengan tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami bentuk piktogram. Peserta didik mampu mengidentifikasi data dari lingkungan sekitar, seperti penjualan kue apem. Peserta didik mampu menyajikan data ke dalam bentuk piktogram secara tepat, serta peserta didik mampu menarik kesimpulan dari piktogram yang dibuatnya. Alur tujuan pembelajarannya: pertama, mengamati dan mengenal budaya lokal melalui kue apem sebagai konteks penyajian data. Kedua, mengidentifikasi data penjualan kue apem dari 5 pasar tradisional. Ketiga, menyebutkan makna piktogram dan simbol yang digunakan dalam menyajikan data. Keempat, mengubah data dalam bentuk tabel menjadi piktogram menggunakan satu simbol mewakili 10 data. Kelima, menyimpulkan informasi dari piktogram yang telah dibuat, seperti pasar mana yang menjual paling banyak. Keenam, melatih keterampilan membuat piktogram melalui latihan mandiri dengan data baru. Dan yang terakhir, melakukan refleksi dengan mencoba membuat piktogram dari data sekitar rumah. Anak-anak, kalian tahu tidak? Kue apem sering disajikan dalam tradisi kenduri atau selamatan di Yogyakarta dan Jawa. Rasanya manis dan bentuknya bundar seperti bunga. Saat ada acara adat atau hari besar, banyak penjual kue apem di pasar-pasar tradisional. Jumlahnya bisa berbeda-beda di setiap pasarnya. Nah, data ini bisa disajikan dengan bentuk piktogram supaya mudah dibacanya. Sekarang coba anak-anak perhatikan tabel di samping ini. Tabel ini menunjukkan data jumlah kue yang terjual di 5 pasar tradisional di Yogyakarta. Jumlah kue apem terjual di Pasar Kota Gede 30 kue apem, di Pasar Beringharjo 50 kue apem, di Pasar Giwangan 40 kue apem, di Pasar Kranggan 20 kue apem, dan yang terakhir Pasar Sentul 60 kue apem. Kita akan menyajikan data ini menjadi lebih mudah dipahami, yaitu dibuat menjadi piktogram. Piktogram adalah cara menyajikan data menggunakan gambar. Biasanya satu gambar mewakili sejumlah data. Contohnya, kita bisa lihat piktogram buah apel di samping ini.
Setiap satu simbol apel mewakili 5 buah apel. Pada hari Senin ada 5 simbol buah apel. Berarti 5 simbol. Satu simbolnya ada 5 buah yang diwakili. Jadi 5 dikali 5 yaitu 25. 25 buah apel yang terjual pada hari Senin. Dan di hari Selasa ada 3 simbol buah apel. Berarti 3 dikali 5, 15 buah apel yang terjual. Sekarang, ayo kita ubah data tadi ke dalam bentuk piktogram. Langkah-langkahnya, yang pertama tentukan simbol. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, kita akan menggunakan kue apem sebagai simbolnya. Dan setiap satu simbol kue apem mewakili 10 kue apem. Langkah kedua, hitung banyaknya simbol untuk tiap pasar. Ingat ya, satu simbol kue apem mewakili 10 kue apem. Jadi, kalau 30 kue apem terjual, hanya perlu menggambar 3 kue apem sebagai simbol. Kalau 40 kue apem yang terjual, berarti menggambar 4 kue apem sebagai simbol. Begitupun yang lain menyesuaikan ya. Dan langkah yang terakhir, tinggal menggambar piktogramnya. Contohnya, di pasar kota gede ada 30 kue apem yang terjual. Berarti digambar 3 simbol kue apem. Di pasar Beringharjo ada 50 kue apem yang terjual. Berarti digambar 5 simbol kue apem. Di pasar Giwangan ada 40 kue apem yang terjual. Berarti digambar 4 simbol kue apem. Di pasar Kranggan ada 20 kue apem yang terjual. Berarti digambar 2 simbol kue apem. Dan yang terakhir, di pasar Sentul ada 60 kue apem yang terjual. Berarti digambar 6 simbol kue apem. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Anak-anak, kalau data sudah dirubah menjadi piktogram, kita akan mudah menentukan jika ada pertanyaan. Misalnya, ada pertanyaan, pasar mana yang menjual kue apem paling banyak? Untuk menjawabnya, kalian tinggal melihat simbol kue apem yang paling banyak pada piktogramnya. Maka itulah jawabannya. Kalau di contoh ini, yang paling banyak dari pasar Sentul. Ada 6 simbol kue apem, yang berarti kue apemnya terjual 60. Coba kalian sudah bisa menjawab belum kalau ada pertanyaan seperti ini? Pasar mana yang menjual paling sedikit? Dan berapa total semua kue apem yang terjual? Coba tuliskan jawaban kalian di buku catatan ya. Dan tanyakan pada guru atau orang tua kalian apakah jawaban yang kalian tulis sudah benar. Anak-anak, kalau ada data seperti di samping ini, coba kalian buat piktogramnya menggunakan kue apem sebagai simbolnya. 1 kue apem mewakili 10 kue apem. Coba juga kalian simpulkan desa mana yang paling banyak menjual kue apem. Kita sudah belajar cara menyajikan data menggunakan piktogram. Kita juga belajar tentang kue apem, makanan tradisional dari Yogyakarta yang kaya akan nilai budaya. Selain menggunakan kue apem dan buah apel sebagai simbol piktogram, kalian juga bisa mencari data sederhana di rumah, seperti jumlah sendok, piring, ataupun mainan. Buat piktogramnya, lalu perlihatkan ke guru kalian. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.